Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa ini dari akuntansi kelas B dengan nomor absen 16. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Matematika Ekonomi. Selanjutnya silakan simak video berikut ini. Oke, langsung ke nomor 1. Carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan geometri dari fungsi permintaan dan penawaran berikut ini. Sertai dengan gambar. QD sama dengan 16 kurang 4P dan QE sama dengan 2P kurang 2. Dari soal kita dapat mengetahui QD sama dengan 16 kurang 4P dan QE sama dengan 2P kurang 2. Yang ditanyakan harga dan jumlah keseimbangan pasar. Penyelesaian QD sama dengan 16 dikurang 4P sama dengan QE sama dengan 2P dikurang 2. Kita pindah ruas, negatif 4P dikurang 2P sama dengan negatif 2 dikurang 16. Negatif 4P dikurang 2P sama dengan negatif 6P sama dengan negatif 2 dikurang 16 sama dengan negatif 18. P sama dengan negatif 18 dibagi dengan negatif 6 sama dengan 3. Untuk P sama dengan 3 kita masukkan ke salah satu persamaan yaitu QD sama dengan 16 dikurang dengan 4P. Q sama dengan 16 dikurang 4 dikali 3, Q sama dengan 16 dikurang 12, Q sama dengan 4. Jadi jumlah dan harga keseimbangan pasar adalah 4,3. Selanjutnya kita akan mencari titik potong untuk kedua persamaan itu. Persamaan pertama yaitu QD sama dengan 16 dikurang 4P. Untuk P sama dengan 0, Q sama dengan 16 dikurang 4P, Q sama dengan 16 dikurang 4 dikali 0, Q sama dengan 16. Jadi untuk P sama dengan 0 kita mendapatkan titik 16,0. Selanjutnya Q sama dengan 0. Q sama dengan 16 dikurang 4P. 0 sama dengan 16 dikurang 4P. Untuk 4P ini kita pindah ruas menjadi 4P sama dengan 16. P sama dengan 16 dibagi dengan 4. P sama dengan 4. Jadi kita mendapatkan titik 0,4. Selanjutnya untuk persamaan QS sama dengan 2P dikurang 2. Untuk P sama dengan 0, Q sama dengan 2P dikurang 2, Q sama dengan 2 dikali dengan 0 dikurang 2, Q
sama dengan negatif 2. Untuk P sama dengan 0, kita mendapatkan titik negatif 2,0. Selanjutnya untuk Q sama dengan 0, Q sama dengan 2P dikurang 2, Q sama dengan, 0 sama dengan 2P dikurang 2, 2P kita pindah ruas menjadi negatif 2P sama dengan negatif 2, P sama dengan 1 karena negatif 2 dibagi dengan negatif 2. Untuk Q sama dengan 0, kita mendapatkan titik 0,1. Jadi, dari hasil perhitungan di atas, kita mendapatkan beberapa titik. Yang pertama yaitu titik keseimbangan atau equilibrium, yaitu 4,3. Dan untuk persamaan 16 kurang 4P, kita mendapatkan titik pada sumbu Q sama dengan 16,0 dan untuk sumbu P mendapatkan 0,4. Dan untuk persamaan 2P kurang 2, pada sumbu Q kita mendapatkan titik negatif 2,0 dan pada sumbu P kita mendapatkan titik 0,1. Selanjutnya kita akan gambarkan pada bidang kartesius. Untuk titik keseimbangannya terdapat pada 4,3. Selanjutnya untuk persamaan 16 kurang 4P pada sumbu Q 16,0, titiknya di sini. Dan untuk sumbu P 0,4. Selanjutnya untuk persamaan 2P kurang 2, titik pada sumbu Q adalah negatif 2,0 dan sumbu P 0,1. Selanjutnya kita hubungkan semua titik. Inilah gambar dari bidang kartesius untuk fungsi penawaran dan permintaan. Lanjut nomor 2, seorang pengrajin tas menghasilkan tas dengan harga jual sebesar 250.000 per unit. Biaya variabel per unit tas adalah 100.000, sedangkan biaya tetap yang dikeluarkan adalah 1.500.000. Berapa unit tas yang harus dijual agar pengrajin tersebut mencapai titik impas atau pulang pokok? Berapa laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk 30 unit? Dari soal, kita dapat mengetahui Q sama dengan 30, P sama dengan 250.000, VC sama dengan 100.000, dan FC sama dengan 1.500.000. Yang ditanyakan pada soal, yang pertama, berapa unit tas yang harus dijual agar mencapai titik impas? Dan yang kedua, berapa laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk sebanyak 30 unit? Langsung kita mencari jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Untuk mencari berapa unit tas yang harus dijual agar mencapai titik impas, kita menggunakan rumus. Q BEP sama dengan FC dibagi P
dikurang VC. Untuk FC di sini sebesar 1.500.000 dibagi dengan P yaitu 250.000 dikurang dengan 100.000 sama dengan 1.500.000 dibagi dengan 150.000 menghasilkan 10 unit. Jadi unitas yang harus dijual agar mencapai titik impas sebanyak 10 unit. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan kedua dari soal, yaitu berapa laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk sebanyak 30 unit. Untuk mencari besar laba yang diperoleh, kita menggunakan rumus laba perusahaan sama dengan TR kurang TC. TR di sini adalah P dikali Q dan TC di sini adalah FC ditambah VC kali Q. Kita masukkan nilai-nilainya. P adalah 250.000 dikali dengan Q adalah 30 dikurang FC adalah 1.500.000 ditambah VC adalah 100.000 dikali dengan Q adalah 30. Selanjutnya 250.000 dikali 30 adalah 7.500.000 dikurang 1.500.000 ditambah 100.000 dikali dengan 30 adalah 3 juta sama dengan 7.500.000 dikurang 4.500.000 sama dengan 3 juta. Jadi besar laba yang diperoleh oleh perusahaan yaitu sebesar 3 juta rupiah. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Jika Rahmat mendepositkan uangnya di bank sebesar 4 juta rupiah dengan tingkat bunga di bank yang berlaku 5% per tahun, berapakah nilai total deposito Rahmat pada akhir tahun ke-10 dan berapa banyak pula pendapatan bunganya? Dari soal kita mengetahui P sama dengan 4 juta, N sama dengan 10, I sama dengan 5%, atau kita ubah menjadi 0,05. Yang ditanyakan pada soal, berapa nilai total deposito Rahmat pada akhir tahun ke-10? Yang kedua, berapa banyak pendapatan bunganya? Untuk mengerjakan pertanyaan yang pertama, kita terlebih dahulu harus mengetahui banyak pendapatan bunganya. Sehingga yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, kita menggunakan rumus I sama dengan P kali I dikali dengan N sama dengan P adalah 4 juta, I sama dengan 0,05, jadi dikali dengan 0,05, N sama dengan 10. Jadi hasilnya 2 juta. Jadi besar pendapatan bunganya adalah sebesar 2 juta rupiah. Lanjut untuk mengerjakan pertanyaan mengerjakan pertanyaan yang pertama.
Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita menggunakan rumus Fn sama dengan P ditambah I. Untuk P di sini adalah 4 juta, ditambah dengan I di sini adalah 2 juta, Jadi nilai total deposito Rahmat pada akhir tahun ke-10 adalah sebesar 6 juta rupiah. Berikut ini adalah tabel perhitungan bunga sederhana. Pada kolom tabel terdapat banyaknya periode, yaitu sampai periode ke-10. Yang selanjutnya adalah modal awal. Modal awal pada soal adalah sebanyak 4 juta. Dan untuk tabel pendapatan bunga di sini, saya taruh 200.000 karena 5% dari 4 juta adalah 200.000. Dan untuk mendapatkan nilai akhir masa datang, hasil penjumlahan dari modal awal ditambahkan dengan pendapatan bunga, yaitu 4 juta ditambah 200.000, yaitu 4.200.000. Dan untuk periode selanjutnya, dijumlahkan dari nilai akhir masa datang periode sebelumnya ditambahkan dengan pendapatan bunga, yaitu 4.200.000 ditambah 200, yaitu 4.400.000. 4.400.000 ditambah 200, yaitu 4.600.000. 4.600.000 ditambah 200, yaitu 4.800.000. 4.800.000 ditambah 2 juta, ditambahkan dengan 200.000 menjadi 5 juta. 5 juta ditambah 200.000 menjadi 5.200.000. 5.200.000 ditambah 200.000 menjadi 5.400.000. 5.400.000 ditambah 200.000 menjadi 5.600.000. 5.600.000 ditambah 200.000 menjadi 5.800.000. 5.800.000 ditambah 200.000 mendapatkan hasil 6 juta. 6 juta adalah total deposit Rahmat pada akhir tahun ke-10, sesuai dengan jawaban saya di atas. Dan untuk total bunganya, yaitu 2 juta, karena hasil penjumlahan dari 200.000 dikali dengan 10, yaitu 2 juta. Sudah sesuai dengan pengerjaan saya di atas. Berikutnya soal yang keempat. Perusahaan sepatu menghasilkan 10.000 buah sepatu pada bulan pertama produksinya dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 900 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah sepatu yang dihasilkan pada bulan ke-9 dan berapa jumlah seluruh buah sepatu yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Dari soal kita mengetahui A-nya adalah 10.000 dan bedanya adalah 900. Yang ditanyakan, berapa jumlah buah sepatu yang dihasilkan pada bulan ke-9? Dan pertanyaan kedua, berapa jumlah seluruh buah sepatu yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, jumlah produksi awal kita tambahkan dengan perubahan produksi per bulan dikali dengan 9. Jumlah produksi awalnya adalah 10.000. Kita tambahkan dengan perubahan produksi per bulan, yaitu 900 dikali dengan 9. Kita mendapatkan 10.000 ditambah dengan 900 dikali 9 adalah 8.100. Sehingganya 10.000 ditambah 8.100 adalah 18.100. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan yang kedua. Berapa jumlah seluruh buah sepatu yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus DN sama dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah
kurang 1 dikali beda. Sama dengan N di sini adalah yang ditanyakan adalah bulan yang ke-9 sehingganya D9. Jadi N adalah 9 dibagi 2 dikali 2 kali A di sini adalah 10.000 ditambah N adalah 9 kurang 1 kali bedanya adalah 900. 9 dibagi 2 adalah 4,5. 2 dikali 10 adalah 20. Mohon maaf, 20.000. Ditambah dengan 9 kurang 1 adalah 8. Dikali dengan 900. Sama dengan 4,5 kali 20 ditambah dengan 8 kali 900 adalah 7.200 sama dengan 4,5 dikali dengan 27.200 sama dengan 122.400. Jadi, jumlah seluruh buah sepatu yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut sebanyak 122.400. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Harga suatu produk sebesar Rp300 akan terjual sebanyak 35 unit. Jika harganya naik menjadi Rp400, maka akan terjual sebanyak 55 unit. Tentukan fungsi linear dan gambarkan grafiknya. Dari soal kita mengetahui P1 sama dengan 300, P2 sama dengan 400, Q1 sama dengan 35, dan Q2 sama dengan 55. Yang ditanya fungsi linear. Penyelesaiannya, untuk mengerjakannya kita menggunakan rumus P kurang P1 dibagi dengan P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi dengan Q2 dikurang Q1. P dikurang P1 adalah 300 dibagi P2 adalah 400 dikurang 300 sama dengan Q dikurang Q1 adalah 35 dibagi dengan 55 dikurang 35. P kurang 300 dibagi 400 dikurang 300 adalah 100 sama dengan Q kurang 35 dibagi 55 dikurang 35 adalah 20. Karena sudah tidak bisa dioperasikan, kita kali silang 20 dikali P kurang 300 sama dengan 100 dikali Q kurang 35. 20 dikali P adalah 20P dikurang 300 dikali 20 adalah 6.000 sama dengan 100 dikali Q adalah 100 Q dikurang 35 dikali 100 adalah 3.500. 20P sama dengan 100 Q dikurang 3.500. Negatif 6.000 kita pindah ruas menjadi positif, menjadi tambah
6.000. 20P sama dengan 100 Ki ditambah dengan 2.500. Selanjutnya P sama dengan 100 Ki ditambah 2.500 dibagi dengan 20. P sama dengan 5 Ki ditambah 1.250. Jadi untuk grafiknya adalah 1.250 P sama dengan 1.250 ditambah 5 Ki. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.